Salam, salam jumpa dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara, bersama saya Pendeta Janri Mateus Mbeo STH. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dari kitab Bilangan 21 ayat 4-9 dan Yohanes 3 ayat 14-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau Allah, Bapa pemelihara hidup yang masih memelihara kami sampai saat ini. Kini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun kami supaya tenang, dengan sukacita kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, memahaminya, lalu kami ditolong untuk memeliharanya dalam hidup kami hari lepas hari. Dengar dan sauti kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ayat yang akan menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa bahwa ternyata hidup kita di masa sekarang ini tidak lebih nikmat atau tidak lebih baik dibandingkan dengan hidup kita di masa lalu, biasanya sikap apa yang muncul? Saya yakin hampir 100% sebagian besar itu adalah penyesalan, sungut-sungut, dan sikap-sikap negatif lain yang seringkali sebenarnya tidak membangun bagi kehidupan kita selanjutnya, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman kepemimpinan Musa ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Perlawanan bangsa Israel terhadap Allah dan Musa dimulai ketika mereka mengarahkan pandangan mereka menuju pada kehidupan masa lalu, atau ketika mereka mulai mengingat-ingat hidup mereka di tanah Mesir dulu. Sering mereka lontarkan atau keluarkan menggambarkan keinginan mereka untuk kembali ke masa lalu, masa di mana mereka ditindas dengan tangan besi oleh bangsa Israel, namun juga merasakan kenikmatan dunia. Demi kepentingan perut, mereka yang biasanya menikmati makanan enak walaupun harus hidup dalam perbudakan, merasa nikmat hidup dalam perbudakan itu. Bilangan pasal 21 ayat 4-5 kita bisa baca itu. Hal ini hanya membuat Musa bersusah hati, tetapi juga membangkitkan amarah Allah. Bilangan 21 ayat 6. Allah kemudian menyuruh ular-ular tedung yang ganas dan berbisa untuk memagut orang Israel. Akibatnya banyak orang Israel yang mati di situ. Dengan peristiwa ular tedung ini, sebenarnya Allah ingin agar umatnya kembali mengarahkan pandangannya pada diri Allah, supaya mereka bisa sampai pada tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu Allah meminta mereka untuk memandang pada sebuah patung ular tembaga. Bukan karena patung ular tembaga itu sakti, melainkan karena Allah hadir melalui simbol patung ular tembaga itu. Kuasa dan kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan mereka dari racun ular tedung itu dan membawa mereka menuju pada tanah yang telah dijanjikan pada nenek moyang mereka. Melalui kisah ular tembaga ini, kita bisa belajar bahwa dalam sepanjang perjalanan hidup umat Israel menuju ke tanah perjanjian, Allah senantiasa mengundang mereka untuk tetap mengarahkan pandangan mereka kepada Dia yang memberikan hidup dan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian juga dengan kita sebenarnya, umat Allah yang hidup pada masa sekarang. Perjalanan bangsa Israel menuju pada tanah yang dijanjikan atau tanah
perjanjian menjadi gambaran perjalanan hidup kita menuju pada kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita pada kehidupan masa lalu, mungkin saja kita memiliki perasaan seperti bangsa Israel. Mungkin saja begitu. Kita menjadi orang yang bersungut-sungut, mengomel atas kehidupan kita yang ada di masa kini. Kita merasa menyesal, kita merasa marah, terlebih ketika kehidupan kita di masa sekarang ini, atau lebih tepatnya kehidupan kita setelah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, menjadi kehidupan yang mungkin terasa lebih susah, lebih berat, dan penuh dengan tantangan. Pada akhirnya bisa saja kita menjadi pribadi yang kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan kita menuju pada kehidupan yang telah Allah janjikan, atau keselamatan yang Allah janjikan. Sebab itu Allah mengundang kita untuk tetap mengarahkan pandangan hidup kita bukan pada masa lalu kita, melainkan kepada Dia, Allah yang memelihara. Sebab hanya Allah yang mampu melepaskan kita dari berbagai macam hal yang mengancam kehidupan kita. Hanya Dialah yang mampu untuk menyelamatkan dan menuntun kehidupan kita, sehingga kita mampu memasuki kehidupan yang telah Dia janjikan. Jika bangsa Israel pada masa itu diundang untuk memandang patung ular tembaga yang menjadi simbol kehadiran Allah, maka sekarang kita diundang untuk memandang pada Kristus yang adalah wujud nyata kehadiran Allah di tengah dunia. Allah yang jadi manusia, Allah Immanuel yang hadir di tengah-tengah pergumulan manusia. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, ketika Tuhan Yesus mengutip cerita ular tembaga ini dalam percakapan bersama dengan Nikodemus, di situ Tuhan Yesus bilang, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mengapa Tuhan Yesus harus ditinggikan? Tuhan Yesus harus ditinggikan untuk menjadi tanda bagi manusia, agar mereka bersedia memandangnya dan menjadikannya sebagai penuntun kehidupan, sehingga mereka bisa sampai pada kehidupan kekal yang Tuhan Allah janjikan. Sama seperti orang Israel yang bersedia memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa dan mendapatkan keselamatan. Demikian juga kalau manusia masa kini atau kita yang hidup di masa kini memandang pada Kristus, maka kita pun akan mendapat keselamatan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, kata Injil Yohanes pasal 3 ayat 17, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Memandang pada Kristus di sini bukan berarti kita melihat patung atau gambar Tuhan Yesus yang biasa dijual di toko-toko. Juga bukan berarti kita melihat ini simbol-simbol, lambang-lambang, ini salib yang ada di gereja dan di berbagai tempat yang lain. Bukan soal itu. Memandang pada Kristus berarti kita menjadikan Kristus sebagai panutan, Tuhan Yesus sebagai teladan dalam menjalani hidup, dalam bersikap, dalam bertindak di tengah-tengah hidup kita. Berarti kita bersedia seluruh hidup kita menjadi Kristus ketika menjalani pelayanannya di tengah dunia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat telah mengaruniakan anaknya yang tunggal menunjukkan bahwa dari pihak Allah ada kesediaan untuk memberikan anaknya kepada dunia. Bahkan kesediaan itu sudah diwujudkan dalam tindakan nyata ketika Yesus Kristus lahir di tengah dunia. Sekarang tinggal dari kita. Apakah kita mau untuk menerimanya, maka kita akan memandangnya. Tapi jika kita tidak mau menerimanya, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah memandang Dia.
Sebab itu, menerima Kristus dalam kehidupan kita menjadi langkah awal yang harus kita lakukan agar kita bisa memandangnya. Menerima Kristus berarti percaya kepada Dia dan melakukan apa yang telah Dia ajarkan dalam sisi kehidupan kita. Bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 18. Sudahkah kita lakukan itu? Sudahkah kita menerima Kristus dan memandang padanya? Tuhan Yesus sudah ditinggikan, namun bukan dalam pengertian terhormat. Ia ditinggikan mati di kayu salib, tergantung antara langit dan bumi, dan dianggap sebagai sebuah kutukan, supaya Dia menanggung kutuk kita di atas kayu salib. Ia tergantung di sebuah palang, darahnya mengalir, rasa pedih ditanggungnya untuk memberi keselamatan pada dunia, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya dan menerima kehidupan kekal di dalam Dia. Jalan hidupnya dipersembahkannya untuk memberi teladan bagi hidup kita manusia. Lantas, apa dampak dari semua yang telah dilakukannya? Jadi orang yang senantiasa memandang kepada Dia di sepanjang perjalanan hidup kita. Tema kita hari ini sebenarnya mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Hanya memandang pada Dia, sumber keselamatan itu, maka kita akan mampu menjalani hidup, mencapai kehidupan yang Allah anugerahkan. Tuhan memberkati. Amin.